Fil qu'udis, saat duduk ba'da tasyahudi, setelah tasyahud. Kemarin kan tasyahud ada 4 bagian kan? Ada 4 bagian tasyahud itu. Nah setelah tasyahud kita baca sholawat Nabi. Udah? Titik. Qala Asy-Syarqawi, berkata Imam Asy-Syarqawi, kata Imam Asy-Syarqawi, wa aqallus sholati, paling sedikit dari sholawat, paling pendek dari sholawat Nabi yang dibaca, alan Nabi wa alihi, kepada Nabi dan keluarganya. Paling pendek nih, paling pendek ya. Kalau yang kita bacakan disebutnya sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat yang paling yang paling full, istilahnya paling panjang lah. Nah, ternyata menurut Imam Asy-Syarqawi boleh katanya baca Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Itu garis bawahin biar kelihatan. Ya, jadi boleh. Jadi kita nggak baca sholawat Ibrahimiyah full. Nggak baca, kita bacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Kita bacanya itu. Itu yang pertama, bacanya boleh kayak gitu. Wa yakfi, dan cukup sallallahu ala Muhammadin. Sholawat apa ini namanya? Sallallahu ala Muhammad. Sholawat apa nok? Sholawat apa? Sallallahu ala Muhammad. Sholawat apa? Jibril. Boleh. Katanya nggak mau pakai Muhammad, ganti sama Rasul. Au ala rasulihi. Jadi nggak sallallahu ala Muhammad, tapi sallallahu ala rasulihi. Boleh. Diganti Muhammadnya jadi rasulihi. Awin nabiyyi, atau diganti sallallahu ala Muhammad sallallahu ala nabi, jadi gitu. Sallallahu ala nabi. Duna Ahmada, bukan Ahmada. Jadi kalau pengen diganti, jangan diganti sama Ahmad. Sallallahu ala Ahmada, nggak boleh ya. Wal mahi atau al mahi, sallallahu alal mahi. Itu jadi al mahi mah gelar al mahi. Al mahi itu yang menghapus, sama dengan al masih. Al mahi. Ya, au alaihi. Itu jadi boleh Muhammadnya diganti sama rasulihi, boleh diganti sama an nabiyyi, tapi nggak boleh diganti sama Ahmada atau diganti sama al-mahi. Udah? Oke, lewat al-mahi au alaihi udah ada. Bawahnya tuh wa akmaluha ada. Wa akmaluha, yang paling sempurna sholawat. Wa akmaluha, yang paling sempurna eta as-sholatu al-ibrahimiyatu, adalah sholawat Ibrahimiyah. Jadi yang paling sempurna.
Sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca. Wahia afdolus siyagi. Afdolus siyagi. Segat yang paling utama. Ya, segat itu bentuk yang paling utama, susunan kata, susunan sholawat yang paling utama. Itu jadi memang paling utama karena itu merupakan sholawat Ibrahimiyah itu ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun. Jadi sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Nah, para sahabat, calikang lagi ngejelasin. Nah, para sahabat nanya, "Kaifa nusolli ilaika ya Rasul?" Bagaimana kami sholawat kepadamu? Nah, kata Rasul dijawab jawabannya pakai sholawat Ibrahimiyah gitu. Jadi sholawat yang langsung diajarin sama Rasul ya adalah yang sholawat Ibrahimiyah. Bahkan dipakai dalam bacaan sholat. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa sholawat yang paling tinggi keutamaannya adalah sholawat Ibrahimiyah. Karena langsung dari Rasul. Rasul itu pasti langsung dari Allah diajarinnya. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa sholawat anu lebih mulia, lebih utama daripada sholawat Ibrahimiyah, nggak mungkin. Karena logisnya sholawat Ibrahimiyah memiliki kedudukan paling tinggi itu karena dia dipakai ketika sholat, nggak dipakai sholawat yang lain. Kalau misalnya sholawat Jibril misalnya yang paling utama, otomatis yang dipakainya itu adalah yang diajarinnya adalah sholawat Jibrilnya. Atau sholawat Sipa katanya. Diganti sholawat Sipa katanya nggak bisa. Ya, sholawat Sipa lebih utama daripada sholawat Jibril, enggak. Dulu Pak Robi zaman pernah mesantren, di situ diajarin bahwa ada sholawat yang lebih mulia daripada sholawat Ibrahimiyah. Kata Pak Robi, kalau memang dia lebih mulia daripada sholawat Ibrahimiyah, kenapa kita nggak pakai ketika di sholat? Kalau memang dia sholawat yang lebih mulia daripada sholawat Ibrahimiyah. Ditanya gitu nggak bisa ngejawab dia. Yaitu menunjukkan bahwa sholawat Ibrahimiyah itu lebih utama, lebih afdol karena dipakai dalam sholat gitu. Dah, ngerti nok? Ada yang tanyain? Ada? Itu entar nyari yang lain dulu. Udah. Ya. Jadi untuk sholawat gitu. Jadi bisa diganti baca sholawatnya menurut Imam Asy-Syarqawi itu. Oke, diganti dengan Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala rasulihi atau sallallahu ala nabi. Itu jadi cukup segitu aja. Ya, jadi baca sholawatnya. Tapi yang lebih bagus mah yang lengkap gitu. Oke. Tapi kebanyakan kita bacanya ya sholawat Ibrahimiyah. Itu kebanyakan, jarang yang pakai sholawat yang lain. Biasanya kalau yang sholawat yang lain makanya begini ketika acara selanjutnya adalah pembacaan sholawat. Terus yang baca sholawat ngaji tuh
Allah nanti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung baca sholawatnya. Tola'al badru alaina. Nah itu salah. Karena yang dimaksud dalam ayat itu sholawatnya adalah sholawat Ibrahimiyah. Jadi kalau pengen baca sholawat dan yang dibaca sholawatnya itu bukan sholawat Ibrahimiyah, nggak usah pakai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu nggak usah jadinya. Jadi ya udah, kalau pengen baca sholawat langsung aja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim, baru udah baca sholawat gitu. Yang di sholat, yang kita baca sholat, yang kita baca di sholat, nah itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Makanya kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ada lagunya nok itu tapi Farabi lupa lagi soalnya nadana tinggi men eta selawat Ibrahimiyah. Karena dulu di pesantren diajarin tapi poho deui lagamna susah, nadanya susah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Asana tinggi tapi tinggi itu nggak kuat para bikin. Ada selawat Ibrahimiyah lagunya juga ada. Ya. Itu jadi salawat ya itu yang diajarin. Ada lagi no? Salawat Ibrahimiyah yang kita dibaca di sholat, nah itu namanya salawat Ibrahimiyah. Boleh diganti berarti sama salawat Jibril doang, kata Imam Asy'ari tadi itu kan. Boleh diganti tapi sama salawat Jibril doang sallallahu alaihi Muhammad. Ada lagi yang tanyain no? Ada yang make Sayyidina, ada yang enggak make Sayyidina. Ya, jadi boleh pokoknya kamu bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Itu. Sononya juga iya mau pakai silahkan, mau enggak silahkan. Tapi ada ulama yang kayak gini, kalau dalam sholat nggak usah pakai Sayyidina katanya, karena sholat itu adalah kalau dalam teks hadisnya sholawat Ibrahimiyah itu nggak ada Sayyidina Muhammadnya no. Jadi dalam teks hadisnya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam teksnya tuh, dalam teks hadisnya. Tapi kesini para ulama, para kaum muslimin, karena kalau manggil langsung nama Rasul itu kurang sopan katanya. Ya, kurang sopan. Masa manggil ke Nabi, mudah-mudahan sholawat sampai kepada Muhammad. Kan nggak sopan. Kamu aja manggil Pak Robi kan pakai Pak kan? Gak mungkin Robi-Robian doang kan?
Logikanya gitu, ke Pak Robi aja kamu manggilnya Pak, ada Paknya gitu no. Kalau Simul mah AA, Simul manggilnya AA. Keren oke Simul. Ini ke Rasul, ke Kanjeng Nabi, orang yang paling dimuliakan oleh Allah, kita manggilnya Muhammad doang, Mad, masa begitu no? Kurang sopan gitu katanya. Karena kurang sopan ditambahin depannya sama Sayyidina. Sayyidina itu tuan kita semua, junjungan kita semua, pimpinan kita semua, Sayyidina teh artina. Itu makanya ada para ulama, ada para sahabat, ada kaum muslimin yang nambahin Sayyidina di depan nama Kanjeng Nabi. Makanya ketika baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Ya, tapi ada yang ngasih jalan keluar katanya, kalau dalam sholat mah nggak usah pakai Sayyidina, tapi kalau di luar sholat mah pakai Sayyidina. Kenapa? Ketika dalam sholat nggak boleh pakai Sayyidina, karena dalam teks hadisnya itu nggak ada Sayyidina no. Sedangkan yang namanya bacaan sholat itu merupakan bacaan yang langsung diajarin sama Rasul, gitu. Ya, lafadznya itu diajarin para sahabat ngelihat Rasul sembahyang, oh ketika ruku bacanya itu, ketika sujud bacanya itu. Ya udah diamalin sama para sahabat. Gitu. Nah, ketika sholat para sahabat ngedengar Rasul baca sholawatnya itu nggak pakai Sayyidina, makanya nggak pakai ketika dalam naon sholat. Tapi kalau di luar sholat mau pakai silahkan, mau enggak juga silahkan, boleh milih gitu. Oke, paham? Ngerti bos? Kalau semuanya pakai Sayyidina, kemudian sholawat yang lain juga harusnya pakai Sayyidina dong. Gitu kan? Sholawat yang lain, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, gak enak katanya. Ya harusnya kan pakai Sayyidina katanya, kalau yang katanya harus pakai Sayyidina. Oke, jadi logikanya gitu, jangankan ke Kanjeng Nabi, ke orang yang lebih tua aja kita manggilnya AA, kakang, teteh, bapak, ibu gitu kan, mas, macam-macam, bro, sis, kan gitu. Ya, jadi non istilah nama penghormatan buat Kanjeng Nabi, nggak sopan kalau manggil nama Nabi langsung dengan Muhammad. Itu, nah itu tentang sholawat. Tuh kan ayat ada fudolai. Katanya di sini tuh kata Imam Al-Baqori itu, Imam bawah nok bawah. Paling bawah musholin kan ada kan tuh, wa ana musholin fa innahu la yakfi, ada paling bawah. Musholin paling bawah ada, la yakfi ada. Nah, qala Al-Baqori wa ghairuhu, berkata Imam Al-Baqori, wa ghairuhu dan selainnya, minal fudolai, di antara orang-orang yang utama, wal akmalu an ya'tiya bilafdis siyadah. Tuh. Kata Imam Al-Baqori mah katanya, wal akmalu, dan yang lebih sempurna, an ya'tiya, dengan mendatangkan, dengan menggunakan bilafdis siyadah, dengan lafadz sayyidina. Kata Imam Al-Baqori mah nggak apa-apa katanya, ketika sholat juga baca aja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun dalam teks hadisnya Allahumma sholli ala Muhammad itu, walaupun teksnya nggak ada Sayyidina, tapi ketika dalam sholat boleh katanya, kata Imam Al-Baqori mah dinambahin, bahkan sempurna, lebih sempurna katanya, ditambahin lafadz Sayyidina tuh gitu. Fihi li anna fihi, karena sesungguhnya hal itu
Sulukul adabi, jalan beretika katanya. Jalan beretika. Jadi dengan menggunakan Sayyidina itu kita beretika, sopan ke Kanjeng Nabi. Ya, jadi boleh tuh. Jadi boleh, no. Jadi jangan kesel atau si eta mah teu make Sayyidina. Ngamuk urang lah, marah urang mah gitu. Enggak. Pengen pakai si Sayyidina mangga, enggak pakai juga naon? Mangga, terserah boleh. Gitu. Oke, alasannya pakai Sayyidina itu karena kesopanan kita kepada Kanjeng Nabi. Dah, sakitu baik kita tutup. Hamdalah doa kafaratul majlis, doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka ma lam tani fardu yang dajatu wa la tansanihi ya rabbal alamin.